Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat, nikmat yang sudah diberikan kepada kita, sehingga atas nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi ya di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup dan kehidupan ini, supaya kita tidak tergolong orang yang rugi, mari kita sama-sama watawasau bil haq, watawasau bis sabar, yaitu saling nasihat-nasihati dalam bentuk iman takwa dan dengan penuh kesabaran. Insya Allah kalau kita saling menasihati dengan keikhlasan, ya, tentunya dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, insya Allah nanti kita tidak tergolong orang yang rugi, ya. Karena salah satu orang yang rugi diantaranya yaitu orang yang tidak mau beriman, juga mau saling watawasau bil haq, watawasau bis sabar, saling menasihati terhadap yang hak, ya, dan menasihati dengan penuh kesabaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa cepatnya waktu ini, ya. Waktu berjalan terus, ya, dan tak pernah berhenti sedikit pun, ya, dalam perjalanan waktu tersebut. Untuk itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, ya. Dan sampai justru kita ini diperbudak oleh waktu. Tetapi usahakan kita mampu memanage, ya, memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Asr, Allah juga sudah tegaskan, ya. Di antaranya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ayat tersebut kurang lebih makna yang terkandung di dalamnya ataupun tafsir yang ada di dalamnya. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, serta wasiat ataupun nasihat menasihati dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita sebagai insan manusia mudah-mudahan kita tidak rugi, ya, tidak rugi, ya, karena supaya kita tidak rugi tersebut tentunya kita harus menjadi orang yang beriman,
bukan hanya beriman saja, tetapi juga beramal soleh. Ya, iman, amal, soleh. Iman, amal, iman, amal, iman, amal terus. Ya, hidup ini hendaknya kita beriman dan beramal. Setelah itu juga saling menasihati dengan yang hak, dengan yang benar, dan menasihati ataupun berwasiat dengan penuh kesabaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dikatakan tadi, waktu berjalan begitu cepat. Khususnya manusia itu saling berganti, ya. Silih berganti. Dulu kita tidak ada, akhirnya ada, kemudian kita tidak ada. Ya. Kita dulu berasal dari tanah, kemudian dihidupkan di dunia, akhirnya kembali lagi ke tanah. Ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi kita ini berasal dari tanah, kemudian hidup di alam dunia ini, kemudian kita nanti akan kembali ke tanah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Ya, betapa banyak. Nah, khususnya kepada keluarga kita, marilah kita berbuat baik kepada keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu ya dari api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan menjaga diri kita, tentunya kita berusaha untuk senantiasa melaksanakan suatu kebaikan-kebaikan, ya, dan berusaha untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena untuk menduduki taraf iman yang tinggi itu tentunya kita harus menjadi orang yang takwa. Sedangkan takwa di sini ya itu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan ataupun menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara intern tentang keluarga. Waktu begitu cepat berlalu. Ya. Dulu kita masih di TK, secepat itu sudah di SD, secepat itu sudah di SMP, secepat itu sudah di SMA, kemudian secepat itu juga di perguruan tinggi, akhirnya ketemu jodoh, menikah, punya anak, ya, anaknya tumbuh kembang dewasa, akhirnya anaknya menikah, ya, kita mempunyai cucu dan seterusnya. Nah, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada saudara-saudara semuanya tanpa terkecuali, mari kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Ya. Jangan biarkan saudara-saudara kita ini terlena di dalam kehidupan dunia. Ya, dalam arti ya melupakan dirinya akan tanggung jawabnya sebagai makhluk Allah, ya, makhluk ciptaan Allah yang pada hakikatnya kita semua ini oleh Allah diciptakan supaya kita itu bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat rugi kita kalau nggak bisa memanfaatkan waktu itu dengan seefektif dan seefisien mungkin. Ya. Sebagaimana contoh bagaimana caranya seorang tua, yaitu orang tua, dalam mendidik anak-anaknya. Jangan sampai timbul di kemudian hari kesedihan karena lupa akan mendidik anak-anak kita. Begitu juga anak-anak kita, ya, ataupun kita, ya, jangan lupa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Apapun alasan orang tua adalah
faktor yang menyebabkan kita ada di dunia. Sebab musababnya kita ada di dunia adalah salah satu faktornya adalah karena orang tua kita. Ya. Jadi sangat-sangat ironis kalau seorang anak itu berani sama orang tua. Ya. Jadi bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Tentunya selagi orang tua masih hidup. Ya. Itu kita mengucap aja nggak boleh. Ya. Kita mengucap aja nggak boleh. Apalagi kata yang lebih dari itu. Ya. Jadi walaupun toh kita tidak srek kadang-kadang sama orang tua, ya jangan sampai kita mengucap yang ataupun yang lainnya. Lebih baik kita diam. Ya. Walaupun bagaimana orang tua kita, buatlah dia itu tersenyum, buatlah dia itu bahagia. Mungkin kalau sudah lanjut usia, ya, kadang punya permintaan-permintaan tertentu, selagi kita mampu apa salahnya? Selagi mampu apa salahnya? Karena walaupun bagaimana kita dididik oleh orang tua ini, insya Allah tulus, ikhlas. Ya, orang tua mendidik kita ini tanpa pamrih. Gak ada ceritanya orang tua itu minta balas jasa, itu sebenarnya hakikatnya gak ada. Ya. Walau demikian tentunya kita sebagai anak, ya, bagaimana caranya? Tentunya kita harus berusaha bakti kepada orang tua. Bahkan kalau kita sudah berkeluarga, bakti kepada orang tua itu termasuk bakti kepada mertua kita. Jangan ada perbedaan sedikit pun antara orang tua dan mertua kita dalam arti menghormatinya ataupun takdirnya kepada orang tua. Jadi sama hukumnya, ya, hormat kepada orang tua kita sendiri, begitu juga hormat kepada mertua kita. Buat teman-teman, buat saudara-saudaraku semuanya, tanpa terkecuali, kalaupun toh ada hal-hal yang kurang berkenan di hati orang tua kita ataupun di hati mertua kita, ya, akan perbuatan kita, akan tingkah laku kita, ya tentunya kita mendekatkan diri kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada saya untuk dapat kiranya berbakti kepada orang tua, terlebih kepada ibu-ibu kita, ya. Buat bapak-bapak, ya, yang insya Allah, ya, masih lengkap, ya, masih punya ibu ataupun punya suami istri, ya, ataupun punya istri, ya, jangan sakiti hati anakmu, nah, jangan sakiti hati istrimu, ya. Kenapa? Insya Allah seorang istri itu telah melahirkan anakmu, ya, anak kita berdua ini telah melahirkan dengan sebagai nyawa taruhannya. Dia telah melahirkan anak-anakmu itu dengan nyawa sebagai taruhannya. Jadi mohon kiranya dengan hormat, kalaupun ada suami yang terlalu istilahnya itu keras terhadap istri, ya usahakan ya jangan terlalu keras. Begitu juga istri, ya kalau bisa ya taat kepada suami, karena ridho Allah insya Allah juga ridho suami. Ridho suami adalah juga ridho Allah. Jadi entah gimana caranya, kita nggak ada istilah menang-menangan, ya. Seorang istri juga harus taat pada suami. Bahkan kalaupun toh sudah belum berkeluarga pun, ya, istri pun juga harus lebih taat kepada suami, ya, taat kepada suami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menggugah diri kita masing-masing, ya. Mungkin ada hal yang kurang berkenan terhadap diri kita, ada salah, ada khilaf, ada dosa kepada orang tua kita, kepada mertua kita, bahkan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, ya, mengampuni kita dan mengampuni guru-guru kita, mengampuni
orang tua kita termasuk mertua kita, ya. Dan kalaupun toh ya, orang tua kita masih hidup, pokoknya buatlah ya senang, ya. Kalaupun toh guru-guru kita masih ada, ya nggak ada salahnya kita bersilaturahmi, ya, supaya ilmu kita itu bermanfaat, ya, khususnya ilmu yang kita peroleh dari guru-guru kita, termasuk guru ngaji, termasuk ustadz dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada kita dalam amal agama. Itu saja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.